Penampilan tari 8 negara meriahkan pembukaan BTIFF tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Penampilan kesenian tari dari 8 negara mewarnai pembukaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro ini sukses menyita perhatian warga. Berbagai penampilan menarik dimainkan oleh para seniman mancanegara. Penasaran bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Pembukaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival di alun-alun kota Bojonegoro pada Sabtu malam berlangsung meriah. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro ini sukses menyita perhatian warga. Berbagai penampilan menarik dimainkan oleh para seniman mancanegara di hadapan PJ Bupati Bojonegoro dan warga Bojonegoro yang hadir. Mulai dari kesenian tari budaya asal negara Bulgaria, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Rusia, Filipina, Amerika Serikat, hingga India dimainkan untuk menghibur warga yang datang. Sejumlah masyarakat yang hadir hingga tumpah ruah memadati seputaran Jalan Raya Kota Bojonegoro. Mereka sangat antusias menyaksikan parade yang ditampilkan peserta dari berbagai negara ini. Bojonegoro Tengul International Folklore Festival yang diagendakan akan berlangsung mulai tanggal 20 Juli hingga 24 Juli 2024 ini secara resmi dibuka oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro Budianto menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan motivasi seniman lokal untuk meningkatkan kreativitas dan wawasan untuk tampil bersama seniman mancanegara. Kemudian juga diharapkan mereka bisa menjalin kemitraan dengan negara-negara yang memiliki kesenian rakyat, serta menjadikan event budaya dan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat Bojonegoro. Opening ceremony pembukaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival 2024. Selanjutnya akan kami laporkan pada Bapak Ibu Bupati pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan kami laporkan kepada Bapak PJ Bupati bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Tujuan kegiatan pertama, untuk melaksanakan promosi seni budaya, pariwisata, ekonomi kreatif ke dunia internasional. Dua, memberikan motivasi seniman lokal untuk meningkatkan kreativitas dan juga untuk meningkatkan wawasan untuk tampil bersama seniman mancanegara. Tiga, menjalin kemitraan dengan negara-negara yang memiliki kesenian antara rakyat atau folklore. Dan terakhir, menjadikan event kebudayaan dan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan kami laporkan Bapak PJ Bupati selama 5 hari mendatang ini kami juga membuka pameran produk UMKM dan kuliner. Terdapat 21 stand yang diikuti 17 asosiasi dan 59 pelaku usaha di Bojonegoro. Peserta dari 8 negara, pertama dari Bulgaria, 2 dari Jepang, 3 dari Korea Selatan, 4 dari Polandia, 5 dari Rusia, 6 dari Filipina, 7 dari Amerika, 8 dari India, dan juga perwakilan dari Jawa Timur ada Blitar dan Madura, perwakilan Jawa Tengah ada Rembang dan Sragen. Juga grup kesenian lokal Bojonegoro terdiri dari 39 grup reog jaranan, parade 5 dalang wayang Tengul, sanggar seni tari Tengul, sanggar seni sandur, kesenian lodruk, kesenian langen tayub, grup kesenian lokle, jazz, dan campur sari. Perlu diketahui selain menampilkan pameran seni budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga membuka pameran produk UMKM dan kuliner yang diikuti 21 stand dari 17 asosiasi dan 59 pelaku usaha yang ada di Bojonegoro. Tim Liputan JTV Bojonegoro. Sementara itu, Tanam Pohon dan Jazz Bengawan turut memeriahkan acara Bojonegoro Tengul International Folklore Festival tahun 2024.
Pada hari kedua, kegiatan yang diikuti oleh 8 negara ini merupakan wujud kebersamaan antar bangsa untuk menjaga bumi agar tetap terjaga. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan kegiatan Tenggul International Folklore Festival atau BTIFF selama 5 hari, mulai tanggal 20 Juli hingga 24 Juli 2024. Pada hari kedua BTIFF 2024 digelar acara tanam pohon yang digelar di Taman Bengawan Solo, Bojonegoro pada Minggu 21 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Dinas Lingkungan Hidup setempat. Ada 3 jenis pohon yang ditanam, diantaranya pohon pule, pohon flamboyan, dan pohon spatudea. Acara ini melibatkan 8 negara yang berpartisipasi meliputi negara Indonesia, Rusia, Amerika, Polandia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Bulgaria, dan India, serta dimeriahkan oleh grup band jazz Taman Bengawan Solo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Budianto mengatakan tanam pohon merupakan agenda rutin setiap mengadakan festival BTIFF untuk mengisi lingkungan. Menurutnya, Bojonegoro sebagai penghasil minyak jadi perlu memperbanyak pohon sebagai jantung dan paru-paru. Di Taman Bengawan Solo Bojonegoro sendiri mengagendakan plant tree rutin setiap tahun. Pada tahun kemarin dilaksanakan penanaman pohon di sebelah timur, sedangkan tahun ini penanaman dilakukan di titik lain di sekitar lokasi. Budianto menambahkan dunia mempunyai istilah Go Green untuk menjaga kehijauan dan kelestarian lingkungan, supaya oksigen terjaga untuk pernapasan. Agenda ini merupakan kebersamaan antar bangsa untuk menjaga bumi agar tetap terjaga. Hari ini hari kedua dari BT Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival. Ini agenda hari kedua, diawali pagi plant tree atau tanam pohon. Tanam pohon ini memang agenda rutin selama kita mengadakan festival, karena ini ada untuk misi lingkungan. Ya, ini untuk misi pelestarian lingkungan. Bojonegoro ini juga sama, makin panas karena kita penghasil minyak, maka perlu diperbanyak pohon-pohon juga di taman kota maupun sebagai jantung-jantung dan paru-paru kota. Maka di TPS ini kita agendakan. Tahun kemarin juga ada plant tree di sini yang waktu BT yang tahun 2023. Sekarang kita agenda yang sebelah barat. Mudah-mudahan bisa menambah rindangnya Taman Bengawan Solo dan menambah sejuknya Bojonegoro. Dan mereka juga sekata dengan kita, dunia juga ada gerakan-gerakan Go Green. Bagaimana mereka selalu mengharap penghijauan, menjaga bumi tetap hijau untuk kelestarian lingkungan dan menjaga oksigen ini tetap bagus untuk pernapasan kita. Kegiatan ini tidak hanya hiburan saja, tapi juga ada acara edukasi, workshop, misi lingkungan penanaman pohon supaya mereka mempunyai kenangan di Bojonegoro pernah menanam pohon di tahun 2024. Tim Liputan CTV Bojonegoro. Pemirsa, penampilan kolaborasi antara kesenian daerah lokal Indonesia dan mancanegara mewarnai hari kedua Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten setempat ini sukses menyita perhatian warga. Ribuan warga datang memadati area alun-alun Bojonegoro. Hari kedua gelaran acara Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival atau BTIFF di alun-alun Kabupaten Bojonegoro, Desa Kauman, Kabupaten Bojonegoro pada Minggu malam berlangsung meriah. Nampak ribuan masyarakat hadir memadati di alun-alun Kabupaten Bojonegoro untuk menyaksikan folklore performance dari 8 negara, yakni Bulgaria, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Rusia, Filipina, Amerika Serikat, hingga India. Tak hanya kesenian luar negeri, performance kolaborasi kesenian rakyat lokal Indonesia Sandur juga ikut mengawali dimulainya acara. Sambil diiringi musik gamelan, satu persatu seniman lokal asal Bojonegoro ini mulai menarikan kesenian Sandur. Penampilan selanjutnya dimainkan oleh masing-masing seniman mancanegara, mulai dari penampilan tari asal seniman Korea Selatan, disusul penampilan tari asal Rusia, Polandia, dan beberapa negara lainnya berhasil memukau masyarakat yang hadir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Budianto menyampaikan, selain pameran kesenian Bojonegoro, Tenggul International Folklore Festival juga menampilkan pameran UMKM lokal Bojonegoro. Diperkirakan sebanyak 2.000 warga Bojonegoro datang untuk ikut memeriahkan BTIFF tahun 2024 ini. Malam hari ini kita tampilkan kesenian rakyat lagi, perpaduan antara kesenian lokal dengan kesenian luar negeri. Pasti kita menampilkan yang khas Indonesia dari Bojonegoro, yaitu Sandur. Sandur adalah kesenian asli Bojonegoro yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional, dan ini kita tampilkan dalam rangka Festival Folklore Internasional.
dari berbagai negara, 8 negara juga menampilkan folklore masing-masing, otomatis mereka juga akan menunjukkan keindahan dan juga kekhasan kesenian mereka masing-masing, baik dari Bulgaria, Amerika, Polandia, India, Korea, Jepang, dan juga Bulgaria seperti itu. Karena ini juga selain kesenian rakyat dan ini juga hal yang ada yang baru, seniman-seniman luar negeri juga hadir dan juga kita sediakan pameran UMKM. Saya yakin ya ribuan lah yang datang hari ini, bisa mencapai 2.000-an orang seperti itu. Antara yang berkunjung di kesenian, di panggung maupun yang ada di pameran-pameran gitu. Selain meningkatkan sektor perekonomian masyarakat, dengan adanya kegiatan ini, pemerintah berharap agar potensi kesenian lokal Bojonegoro lebih banyak dikenal oleh masyarakat mancanegara. Tim Liputan CTV Bojonegoro. Kejari Tuban tetapkan 2 tersangka dugaan korupsi APMD. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Kejaksaan Negeri Tuban menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin anjungan pelayanan mandiri desa atau APMD di kabupaten setempat. 2 tersangka tersebut merupakan sekdes dan perangkat desa yang merangkap sebagai direktur dan komanditer CV yang melakukan pengadaan barang. Setelah sekitar 1 tahun melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan Negeri Tuban menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin anjungan pelayanan mandiri desa atau APMD di kabupaten setempat pada Senin siang. 2 tersangka tersebut masing-masing berinisial EW, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, dan AM, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Tuban. Kedua orang ini tercatat sebagai direktur dan komanditer CV1 Network yang melaksanakan pengadaan mesin APMD tersebut. Kedua tersangka diketahui juga menjabat sebagai sekretaris desa dan perangkat desa, sementara CV yang melakukan pengadaan barang milik keduanya beralamatkan di Jalan Raya Bulu, Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Tuban. Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Armen Wijaya, menyebut dalam penyidikan yang dilakukan, ditemukan ada unsur pidana dalam pengadaan mesin APMD tersebut, berupa ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan harga. Dari 58 unit mesin APMD yang diadakan, tim penyidik Kejari Tuban menemukan 51 unit mesin APMD berupa alat rakitan atau tidak standar pabrik. Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Jawa Timur, kerugian negara atas proyek tersebut mencapai 1,5 miliar lebih. Hasil audit itu menjadi pelengkap untuk menetapkan kedua tersangka dalam kasus yang didanai APBD Kabupaten Tuban tahun 2021 tersebut. Kedua tersangka didakwa melanggar undang-undang tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari perhitungan audit tersebut, kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar 1.559.129.107 rupiah. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Tuban telah melakukan proses penyidikan yang dimulai dari tahun 2023 sampai dengan saat ini. Berdasarkan hal tersebut, kami menetapkan status saksi EW selaku direktur dan saksi AM selaku komanditer. Pada hari ini kami tetapkan sebagai tersangka. Namun kedua tersangka sampai saat ini belum ditahan. Keduanya terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
lantaran sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi. Sekedar diketahui, Kejari Tuban mulai penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin APMD tahun anggaran 2021 ini pada April 2023 lalu. Sekitar 50 orang telah diperiksa, termasuk Sekda Tuban Budi Wiyana dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tuban Arif Handoyo. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, surat pengunduran diri penjabat Bupati Jombang Sugiyat resmi turun dan akan segera dilakukan serah terima dengan penjabat baru yang akan menggantikannya. Terkait rencananya maju dalam Pilkada Jombang 2024, Sugiyat dalam waktu dekat akan mengurus surat pengunduran diri dari ASN BIN di Jakarta. Mengakhiri masa jabatannya sebagai penjabat Bupati Jombang, Sugiyat menggelar apel upacara ASN di halaman Pemda Jombang. Sugiyat menyatakan mundur untuk kembali lagi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada Jombang 27 November 2024 mendatang. Dalam apel terakhir tersebut, Kabinda Sulawesi Barat nonaktif ini menyampaikan permohonan maaf selama menjadi penjabat bupati. Menutup apel, dirinya juga menyempatkan diri berjabat tangan dengan seluruh ASN yang sejak pagi berkumpul. Usai apel, Sugiyat memastikan akan segera mengurus izin pengunduran dirinya sebagai ASN di Badan Intelijen Nasional atau BIN Jakarta. Tekadnya untuk maju dalam Pilkada Jombang sudah bulat. Disinggung soal komunikasi politik dan rekomendasi, dirinya sudah memiliki tim yang akan mengurus persyaratan daftar di KPU. Ya, ini saya sudah mundur sebagai PJ, nanti saya berproses untuk mundur sebagai ASN. Karena kan syaratnya itu, selain mundur sebagai PJ juga mundur atau pensiun dini. Saya lagi mengurus ini nanti di Jakarta setelah ini. Menata dulu nih di Jombang kan, beres-beres dulu persiapan karena waktunya kan juga sangat mepet ya, mendadak ini kemarin. Jadi saya belum beres-beres, baru tahu mendadak ini. Jadi nanti minta izin kepada penjabat yang baru untuk diberi waktu untuk beres-beres ya, walaupun sedikit banyak kan ada barang-barang yang ada di rumah dinas. Itu sambil mengurus di Jakarta untuk pengunduran diri atau pensiun dini sebagai ASN. Terkait persiapan untuk maju di Jombang 1 ini, apa yang sudah dikomunikasikan dengan jumlah partai ataupun menjelang rekom ini, Pak? Ya, sampai saat ini masih berproses untuk komunikasi, walaupun secara tidak langsung saya teman-teman lah yang mengkomunikasikan itu. Komunikasi itu tetap jalan, dan sampai saat ini kan juga rekom kan juga belum ada yang dapat rekom. Soal gandengan dan mesin politik, dirinya memastikan dengan siapapun atau partai manapun dirinya terbuka, karena dirinya menyadari bukan kader. Sugiyat optimis bisa merebut rekomendasi dari partai politik meskipun sejumlah partai sudah mengeluarkan surat tugas untuk bakal calon Bupati Jombang. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, harga minyak goreng jenis minyak kita di pasar besar di Kabupaten Ngawi naik. Hal ini membuat banyak warga yang beralih ke minyak curah. Alasannya, selain barangnya mudah didapat, harganya juga lebih murah. Harga minyak kita di pasar besar Kabupaten Ngawi naik Rp500 menjadi Rp16.000. Dari sebelumnya Rp5.500 per kemasan ukuran 9 ons. Menurut para pedagang, kenaikan harga minyak kita terjadi sejak sudah beberapa bulan terakhir, termasuk stok barang susah didapat. Kondisi ini membuat pembeli lebih memilih minyak curah yang harganya lebih murah dan tak kalah jernihnya. Harga minyak curah hanya Rp16.500 per kilogram, selisihnya hingga Rp2.000 jika dibandingkan dengan minyak kita yang beratnya cuma 9 ons atau kurang dari 1 kilogram. Masyarakat mengaku bisa berhemat meski menggunakan minyak curah tidak berpengaruh dengan rasa, terlebih stok barangnya mudah didapat di pasaran. Kayaknya agak selisih, sekarang curah juga benih. Kualitasnya bagus juga, iya naik, ya milih yang agak murahan, curah gitu ya. Diketahui mahalnya harga minyak kita juga membuat para pembeli kini beralih ke minyak goreng lainnya karena selisih harga dengan minyak goreng bersubsidi tersebut tidak terlalu besar. Mereka hanya bisa berharap harga minyak kembali normal dan ketersediaan stok aman. Beralih ke minyak curah. Alasannya kenapa, Pak? Karena alasannya itu lebih dibandingkan minyak kemasan lebih murah minyak curah. Sebenarnya minyak kita itu per liternya naiknya cuma 500, kalau per karton itu naik ke 5.000. Kalau minyak curah 16,5, kalau minyak kita itu sekarang 16.000 dibandingkan minyak curah itu kan 1 kilo, kalau minyak kita itu kan cuma 9 on. Selisihnya itu kalau 9 on sama 1 kilo selisihnya 2.000. Harga minyak kita 16.000. Udah berapa lama itu? Sudah
Ya hampir 6 bulanan ini. Ada rencana kenaikan gimana Mas? Ini masih belum ada, tapi memang infonya ada kenaikan. Hari ini masih sama aja dari dulu, seperti dulu 16.000 per liternya. Masih stabil? Masih stabil. Tapi barangnya masih kosong sebenarnya. Masih kosong ya? Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sambut kemarau, warga Tuban berburu ikan sungai di antara gelapnya malam. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Masyarakat Perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban memiliki cara unik menyambut musim kemarau. Berbekal senter dan panah karet, mereka berburu gurih lezatnya ikan kali di sepanjang aliran sungai. Hasil buruan tersebut dimasak untuk hidangan makan bareng usai gotong royong tengah malam. Seperti inilah aktivitas warga desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ketika musim kemarau datang. Mereka beramai-ramai mempersiapkan diri menyusuri aliran sungai Perbukitan Kapur untuk berburu ikan sungai atau warga Jawa menyebutnya iwak kali di antara gelapnya malam. Perburuan dilakukan hanya bermodal senter, panah karet, dan kacamata renang. Selanjutnya kejelian dan insting menjadi modal utama menemukan keberadaan ikan. Pada malam hari ikan tidak aktif bergerak sehingga mudah ditangkap menggunakan panah. Selama 2 jam berburu, warga mampu mengumpulkan 1 ember ikan dalam berbagai jenis dan ukuran. Seperti ikan wader, ikan mujair, ikan lele, ikan gabus, dan terkadang juga belut penghuni aliran sungai setempat. Berburu ikan seperti ini rutin dilakukan warga pada akhir pekan selama musim kemarau. Sebab hujan yang tidak kunjung turun membuat debit air sungai surut dan jernih. Sementara saat hujan, air sungai akan meluap deras serta kondisinya keruh. Mas ini sedang cari apa ini Mas? Berburu ikan. Berburu ikan. Nah, ini di mana ini carinya? Di Sungai Bekti Harjo. Ini carinya gimana ini Mas? Di panah. Di panah gitu ya? Oh, dapat ikan banyak Mas? Lumayan. Ini ikan apa aja ini? Biasanya? Ikan wader, lele, sama belut. Terus rencananya untuk apa ini nanti? Untuk makan-makan. Sering Mas gini ini? Sering pas lagi akhir pekan liburan. Biasanya hasil tangkapan akan dijadikan hidangan makan bersama warga usai gotong royong tengah malam. Namun sebelum dimasak, iwak kali harus dibersihkan bagian sisi luar dan isi perutnya, lalu dicuci bersih. Proses memasak tidaklah sulit. Iwak kali cocok dimasak ulas-ulas atau sekedar digoreng kering dan dibuatkan sambal tomat. Kedua menu bercita rasa khas pedesaan ini dapat disantap bareng nasi beras atau nasi jagung. Gurih lezatnya iwak kali akan sulit dilupakan penikmatnya. Makan ulas-ulas ikan kali. Rasanya gimana Pak? Rasanya pedes, nikmat sekali. Asin! Ini kok makan-makan bareng-bareng ini dalam rangka apa ini Pak? Dalam rangka kerja bakti warga Dusun Kerajaan membangun balai warga. Ikan kali. Dimasak apa? Diulas-ulas sama digoreng. Rasanya gimana Pak? Oh gurih Pak. Gurih mantap. Untuk yang ulas-ulasnya? Pedes. Pedes ya? Seger ya. Sering Pak gini ini Pak? Ya kalau ada kegiatan. Kegiatan warga. Biasanya pas akhir pekan gitu ya? Iya. Ini tadi pas ngapain ini? Mau membuat balai RT. Berburu iwak kali dan menghidangkannya usai gotong royong, warga sudah menjadi tradisi turun-temurun. Perburuan dilakukan para pemuda, proses memasak dikerjakan ibu-ibu, sementara warga lain bahu-membahu gotong royong. Waktu yang dipilih biasanya akhir pekan.
Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Nganjuk memanfaatkan melimpahnya bawang merah di wilayahnya untuk diolah menjadi bawang goreng kemasan. Di samping bisa memperkerjakan warga sekitar, bisnis tersebut juga mampu menghasilkan omset 200 juta rupiah per bulannya. Kabupaten Nganjuk merupakan sentra penghasil bawang merah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Melihat kawasannya melimpah dengan stok bawang merah, Puspasari, seorang ibu rumah tangga di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, menangkap peluang bisnis. Ia kemudian membuka usaha rumahan pengolah bawang merah mentah menjadi bawang goreng. Proses pengolahannya sangat sederhana. Mula-mula bawang mentah yang baru dipanen dijemur dan dikupas kulitnya, kemudian dicuci hingga bersih. Selanjutnya bawang diiris tipis-tipis menggunakan alat manual. Setelah itu bawang merah dicampur tepung dan siap digoreng. Dalam proses ini harus menggunakan api kecil dan minyak goreng melimpah hingga bawang benar-benar kering. Setelah matang, bawang goreng dimasukkan mesin agar minyak bisa dihilangkan dari bawang. Bawang goreng pun ditimbang dan siap dikemas untuk kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah. Menurut Puspasari, ia membuka usaha rumahan pengolahan bawang goreng sejak tahun 2016 lalu. Usaha ini terinspirasi dari melimpahnya stok bawang merah di tempatnya dan yang hanya dijual mentah oleh para petani. Akhirnya ia berinisiatif mengolah bawang mentah itu menjadi bawang goreng yang renyah dan gurih. Dalam 2 minggu ia bisa menghasilkan sebanyak 1 ton bawang goreng atau 1.000 kg. Dengan harga Rp100.000 per kilogram, maka 1 ton bawang merah goreng menghasilkan omset 100 juta rupiah. Sehingga dalam 1 bulan, omset bisa tembus 200 juta rupiah atau bahkan lebih. Sedangkan keuntungan bersih yang ia peroleh sekitar 35% dari omset. Karena saya berpikir ini kan di Nganjuk ini daerah penghasil sentral bawang merah. Jadi kita berpikir untuk nggak hanya bawang merah mentah aja kita olah. Jadi kita berpikir untuk mengolah di mana bawang merah ini bisa menghasilkan usaha yang pasti. Jadinya kita berpikir bawang merah goreng. Karena bawang merah goreng ini kan nggak ikut harga ya, maksudnya kalau bawang merah itu bisa harga naik, bisa harga turun ya kan. Nah, kalau bawang goreng insya Allah harganya akan stabil terus, malah bisa naik juga gitu loh. Kalau udah kita kemas, kalau kita proses jual ke retail harganya lebih naik lagi daripada bawang merah mentah. Kalau proses pembuatannya secara singkat bagaimana, Bu? Secara singkatnya ya, kita untuk tenaga kerja kita manfaatkan daerah sekitar sini di Desa Sumberjo ini ada sekitar 25 tenaga kupas. Untuk tenaga kerja juga dari tetangga sini aja. Jadi setiap hari ngupas, kirim ke kita. Untuk tenaga kupasnya per kilonya 3.000. Jadi ada penghasilan sampai sehari bisa 50.000, 30.000 sehari. Tak hanya dipasarkan di lokal Nganjuk dan sekitarnya, bawang merah goreng tersebut juga dijual dalam partai besar ke Pulau Kalimantan. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sami Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival atau BTIFF tahun 2024 berlangsung meriah. Pada hari kedua Minggu pagi digelar festival band remaja dan lomba mewarnai anak di alun-alun setempat. Sebanyak 10 peserta grup band tingkat sekolah menengah pertama dari berbagai sekolah di Bojonegoro beradu performance di hadapan para penonton serta dewan juri yang hadir.
Penampilan mereka yang penuh percaya diri dan membawakan sejumlah aransemen lagu mampu memukau penonton yang hadir. Tak hanya itu, pada hari kedua pelaksanaan Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival juga turut dilaksanakan lomba mewarnai anak. Ratusan anak TK dari berbagai sekolah di Bojonegoro beserta pendampingan orang tua mereka penuh ketelitian dan kesabaran menggoreskan pensil warna ke gambar yang sudah disediakan. Mereka terlihat antusias mengikuti rangkaian lomba mewarnai ini. Tujuan dilaksanakannya festival band dan lomba mewarnai ini supaya turut serta meramaikan rangkaian Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival. Selain itu juga memberikan wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat serta kemampuan mereka, terutama dalam bermusik maupun menyalurkan bakat kesenian. Perlu diketahui, Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024 diikuti oleh sejumlah delegasi negara, mulai dari Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat, Polandia, Jepang, Filipina, Bulgaria, dan India. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 20 Juli hingga tanggal 24 Juli 2024. Elang Aji Samudro, salah satu peserta, mengaku senang dan bangga bisa mengikuti festival ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat berkesan dan bermanfaat bagi para pelajar, terutama untuk mengasah kemampuan serta skill bermain musik. Bisa dijelaskan perasaannya gimana setelah mendapatkan juara 1 ini? Yang pasti saya sangat senang sekali dan semoga dan bangga juga, dan semoga juara 1 ini bisa menginspirasi semua orang betapa pentingnya musik dalam hidup kita. Butuh persiapan sekitar berapa hari untuk lomba ini? Hamin 1. Jadi kemarin dari jam 9 sampai jam 6 kita latihan di rumahnya ini. Dek, boleh jelaskan tanggapannya dengan adanya festival BTFF bagi pelajar ini seperti apa sih? Tanggapannya sangat berkesan dan ini dapat untuk mengasah mental dan dan bisa menambah jam terbang untuk anak-anak yang ingin mengikuti festival. Para peserta berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, bahkan lebih meriah, dan peserta yang ikut bisa semakin lebih banyak. Edo Jadi Aldian, CTV, Bojonegoro.